Saya mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Ekonomi biru merupakan sebuah konsep yang memaksimalkan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan ekonomi. Tentunya ini sangat bagus untuk negara berkepulauan seperti Indonesia. Tapi apakah faktanya yang terjadi di lapangan mengatakan hal yang sama? Oke, sebelum saya lanjut untuk penjelasannya, saya ingin menjelaskan beberapa definisi mengenai debat mengenai hari ini, mengenai penjelasan kali ini. Yang pertama adalah ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep yang memaksimalkan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya laut, yang mana digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan ekonomi. Sedangkan ekonomi sendiri berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti aturan, peraturan, dan hukum. Jadi secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Oke, kita lanjut. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan MOS ini, yaitu Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Kenapa? Yang terjadi saat ini adalah rencana seperti ekonomi biru ini tidak berjalan seperti yang diinginkan, di mana seharusnya konsep ini bisa memajukan masyarakat pesisir atau para nelayan lebih baik, dan terjadi malah merusaknya, di mana harusnya kita bisa menonjolkan membuat mereka lebih sejahtera, yang terjadi malah merusak, merugikan, dan lainnya. Saya setuju dengan mosi ini dikarenakan tadi pemerintah menjalankan strategi ekonomi biru dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara berkepulauan yang sangat tinggi asetnya di kelautan dan di kelautan. Masalahnya adalah mereka menjalankan konsep ini dengan proses yang sangat salah, yang malah merusak. Bisa kita coba lihat dari proyek yang sudah pernah ada dan masih berjalan sampai sekarang, yaitu reklamasi. Oke. Tujuan dari reklamasi ini adalah untuk menghidupkan kembali, mensejahterakan para nelayan, yang mana tidak sesuai ekspektasi. Yang terjadi malah proyek ini mendorong atau memaksa para nelayan untuk pindah dari tempat memancing ikan yang sudah biasanya, karena proyek ini membuat ekosistem dan habitat ikan terganggu dan berpindah. Nah, karena itulah para nelayan berpindah ke posisi yang lebih tengah lautan, dan mereka malah dengan proyek ini para nelayan malah menambah resiko dan kerugian karena mereka menggunakan lebih banyak bahan bakar daripada biasanya. Para nelayan sebelum adanya proyek reklamasi, mereka bisa mendapatkan untung sebesar 1,5 juta, dan setelah adanya reklamasi mereka hanya mendapatkan untung sebesar 150.000 saja. Itu adalah ada gap yang besar di situ, ada selisih yang sangat jauh di antara 1,5 hingga 150.000. Ya, dikarenakan mereka sudah menggunakan bahan bakar yang lebih banyak, berarti mereka harus mengeluarkan uang yang besar untuk itu, dan mereka mungkin saja di tempat yang tidak biasa ini ikan-ikannya bisa saja lebih sedikit dan lainnya. Dari total 79.348 hektar luas lahan yang direklamasi, hal ini berdampak pada 747.364 nelayan
Nah, ini sangat miris karena proyek ini seharusnya dibuat untuk mensejahterakan, memajukan para nelayan, yang ada malah merugikan sangat merugikan para nelayan dan malah membuat tidak sangat sengsara. Atau dari kasus lainnya, dari proyek RZW P3K. Proyek ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan para masyarakat pesisir. Tapi pada saat mereka membuat grup penyusunan proyek ini, mereka malah merampas atau ya mereka merampas ruang hidup masyarakat. Bahkan pada saat mereka membuat grup penyusunan, mereka tidak melibatkan satupun orang dari masyarakat atau para nelayan untuk ikut memikirkan penyusunan proyek tersebut. Oleh karena itulah, proyek ini bisa dilihat kayak sangat diambil alih oleh para pemerintah dan perusahaan sosial lainnya, bukan ditonjolkan kepada masyarakat sekitar. Dilansir dari Tempo pada tahun 2017, proyek ini di Kalimantan mengalokasikan 45% untuk pengembangan pelabuhan. Bukannya membantu mereka memajukan, tapi malah membuat pelabuhan. Di sisi lain, 31% di Lampung dialokasikan untuk membuat pertambangan. Dengan di awal dengan tujuan ingin memajukan, malah membuat infrastruktur pemerintah itu sudah sangat berkebalikan dari yang seharusnya. Seperti tadi, bukannya mereka memajukan, menghidupi atau lebih memakmurkan rakyat pesisir, masyarakat pesisir atau para nelayan, yang mereka lakukan malah merampas, merusak, merugikan para masyarakat tersebut. Dan ya itu, mengambil ruang hidup masyarakat pesisir. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa saya setuju dengan mosi ini untuk tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Kesimpulannya adalah konsep ekonomi biru ini memang sangat bagus, memiliki tujuan yang sangat baik, tapi sampai sekarang yang terjadi malah sebaliknya, tidak sesuai ekspektasi, malah merusak, malah meraup atau merampas ruang hidup masyarakat pesisir, bukannya memajukan malah merugikan para nelayan dan lainnya. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup.